Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang organ pencernaan pada manusia. Aku ingatkan sekali lagi buat kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan wajib tonton sampai habis. Kita mulai. Bacalah materi berikut dengan saksama. Sama halnya dengan manusia, hewan juga membutuhkan makanan. Makanan dicerna di dalam tubuh hewan melalui sistem pencernaan. Bagaimanakah sistem pencernaan pada hewan? Apakah organ pencernaannya sama dengan organ pencernaan manusia? Sistem pencernaan yang dimiliki jenis setiap hewan dapat berbeda-beda. Perbedaan tersebut sesuai dengan tingkat kesederhanaan susunan tubuhnya. Hewan dengan susunan tubuh yang sederhana memiliki sistem pencernaan yang masih sederhana, sedangkan hewan dengan susunan tubuh yang lebih kompleks memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks pula. Meskipun berbeda, tetapi sistem pencernaan memiliki fungsi yang sama, yaitu mencerna makanan menjadi zat yang lebih sederhana dari dapat diserap oleh tubuh hewan. Berikut ini akan dijelaskan sistem pencernaan pada kelompok hewan manusia atau hewan mamalia, aves, dan reptil. A. Sistem pencernaan pada mamalia. Salah satu contoh mamalia adalah hewan pemamah biak, misalnya sapi. Saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perbedaan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak dengan manusia adalah pada susunan dan fungsi gigi serta lambung. Hewan pemamah biak memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi berfungsi untuk menggigit makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Hewan pemamah biak memiliki lambung besar untuk berfungsi menyimpan makanan sementara. Lambung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perut besar, rumen, perut jala, retikulum, perut kitab, omasum, dan perut masam, abomasum. Pada proses pencernaan, makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke perut besar dan perut jala. Di dalam perut besar dan perut jala, makanan dicampur sehingga terjadi proses fermentasi selolah oleh enzim selulase. Enzim selulase dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu yang dapat di dalam lambung hewan tersebut. Makanan yang belum dikunyah dengan sempurna atau masih kasar dan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Selanjutnya, makanan masuk ke perut kitab. Di dalam perut kitab, makanan dicerna secara mekanik. Selanjutnya, makanan masuk ke perut masam. Jika di dalam perut masam dihasilkan asam dan enzim pencernaan. Pencernaan di perut masam menghasilkan bentuk makanan seperti bubur yang disebut kim. Kim selanjutnya masuk ke usus halus. Di usus halus terjadinya penyerapan zat-zat makanan. Sisa-sisa makanan menuju usus besar untuk dikeluarkan melalui sebagai feses. B. Sistem pencernaan aves, burung. Burung memiliki saluran pencernaan makanan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, dan lambung kelenjar, lambung pengunyah, empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kelenjar pencernaan berupa hati dan pankreas. Semua jenis burung memiliki paruh yang keras. Di dalam paruh terdapat lidah kecil dan runcing. Burung tidak memiliki gigi. Makanan yang dipatuk akan tersimpan sementara di dalam tembolok, biasanya pada burung pemakan biji seperti ayam. Tembolok merupakan bagian wawai kerongkongan yang membesar. Lambung burung terdiri dari 2 bagian, yaitu lambung kelenjar dan lambung pengunyah. Lambung kelenjar merupakan lambung yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Sementara itu, lambung pengunyah atau disebut empedal berfungsi mencerna makanan secara mekanik. Lambung pengunyah ini berdinding tebal sehingga mampu menghancurkan makanan yang ada di dalamnya. Di bagian akhir usus besar terdapat rektum yang berakhir di kloaka. C. Sistem pencernaan makanan pada reptil. Reptil adalah berbagai jenis. Ada pemakan serangga insektivitor seperti cicak. Ada pula pemakan daging karnivor seperti buaya, ular, dan komodo. Secara garis besar, alat pencernaan pada reptil bentuknya memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Selain gigi, di dalam mulut reptil juga terdapat lidah yang berperan dalam membantu menangkap mangsa. Biawak dan kadal apabila berjalan selalu menjulur-julurkan lidahnya. Hal ini bertujuan untuk menangkap bau dengan ujung lidahnya ditempelkan pada langit-langit rongga mulutnya sehingga dapat menangkap bau. Di dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan lendir untuk membantu menelan mangsa. Saluran pencernaan reptil meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sementara itu, kelenjar pencernaan berupa hati, empedu, dan pankreas. Nah,
Sekian dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.